Boleh satu orang? Lukas 16 ayat yang ke-16, 16. Bahasa Indonesia siapa? Boleh baca? Buku Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes dan Ya, itu dia. Sampai situ saja. Sekali lagi, lebih keras. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Yes. Hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi itu menjelaskan tentang, kalau saudara buka Perjanjian Lama, itu isinya itu. The law, hukum Taurat dan prophets, kitab para nabi. Para nabi tentunya dari Yesaya, Yeskiel, Yeremia dan seterusnya, major prophet sama minor prophet. Lukas 16 ayat 16 mengatakan hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai Yohanes, until John. Nah, kita lihat hukum Taurat yang hijau nih. Ini berlaku sejak diberikan kepada orang ini kan, Musa. Dan ada sebuah era di belakangnya yang dinamakan before the law, sebelum era hukum Taurat ya. Tentunya ini dari Adam sampai sini ini ribuan tahun. Dan dikatakan Lukas 16 sampai 16 hukum Taurat berlaku sampai John, Yohanes. Dari kalimatnya berarti setelah ini selesai itu hukum Taurat. Jadi ini timeline ya. Waktu timeline yang pertama ini kita nggak ada ini. Kenapa saya masukkan ini? Karena di situ ada satu window yang sangat sempit, yaitu pelayanan Yohanes ya, John. Yang dimaksud John itu adalah Yohanes, John the Baptist ya. Ya, kalau saudara tahu ini sama ini kan singkat pelayanannya. Betul loh. Yesus cuman 3,5 tahun. Dia memang hidup 33,5 tahun. Saudara tahu ini sepupuan ya. Ini dua orang ini saudaraan. Tapi mungkin terpisah kali waktu masih kecil, sehingga pada suatu saat ini bertugas mendahului yang ini. Ya. Jadi dia tahu, Yohanes Pembaptis tahu bahwa pelayanannya adalah mendahului sebelum, kayak mendahului itu kayak membuka pelayanannya Yesus Kristus. Ya. Dikatakan hukum Taurat berlaku sampai sini, selesai. Lalu masuk era pelayanan seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Alkitab mengatakan, Yesus sendiri mengatakan dia adalah Elijah. Ya. Jadi before the coming of Jesus Christ yang pertama, ada sebuah pelayanan yang namanya pelayanan the ministry of Elijah yang diwakili oleh Yohanes Pembaptis. Ya, saya rasa saudara sudah tahu ya, di Alkitab Yesus sendiri mengatakan John is Elijah. Sehingga tidak heran sebelum kedatangannya yang kedua ada dua saksi tuh. Salah satunya Elijah. Jadi pattern yang berulang di sini terulang di sini. Nah, apa maksudnya ya? Di sini ada dua saksi ya, tentunya Elia, ada satunya bilang satu Elia dan Musa, dan bilang oh itu bukan Musa tapi Elia dan Henok ya. Kita tidak tahu karena kita tidak menjelaskan siapa dua orang itu, tapi tanda-tandanya memang ada. Nah, kenapa saya bawa timeline yang ini? Jadi ini seperti saudara lihat begini. Kedatangan Yesus yang pertama dan kedatangan Yesus yang kedua itu ada sedikit persamaan. Nanti kita akan mengkontraskan ada between ini. Jadi ini seperti Yesus datang dua kali kan di sini, seperti saudara tahu. Yang pertama ya tentunya ini, ya kan? Ya. Lalu ya kita udah bahas ini panah ini artinya apa ya. Lalu dia tuh sempat naik lalu turun lagi. Seperti satu set itu dua kali dia datang. Demikian pula ini itu juga satu setnya dua kali. Ini dia datang, ini dia datang lagi. Ya. Jadi seperti pattern yang terulang. Seperti pattern yang terulang. Jadi ini harus terjadi, baru terjadi ini. Seperti ini harus terjadi, ini dulu baru terjadi ini. Ya, seperti itu. Nah ini nanti kita lihat gambar yang lebih jelas. Nah, pertama adalah gini. Kita harus tahu bahwa kita sudah membahas ini ya. Yang penting adalah saudara bisa membedakan apa ini dan apa ini. Rapture dan second coming itu bedanya apa? Kalau misalkan sekarang saudara ditanya apa sih bedanya rapture sama second coming,
Apakah saudara sudah bisa menjelaskan apa bedanya rapture dan second coming? Secara cepat satu orang yang bisa menjawab dengan kira-kira 15 seconds, 15 detik atau dengan satu kalimat, dua kalimat, bedanya ini dan ini apa? Bedanya rapture dan second coming apa? Ya, boleh Mary. Rapture kita bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan. Ya, lalu? Second coming adalah Tuhan Yesus datang bersama dengan orang percaya ke bumi. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi ini beda. Ini dua event yang berbeda, rapture dan second coming. Nanti kita akan lebih jauh belajar bedanya apa. Karena kita belajar sekarang yang ini. Rapture sama second coming dua beda. Nah, kalau dikatakan dua-duanya Yesus datang, di sini datang juga. Tapi ada bedanya. Sekali lagi, di sini sebetulnya datang juga, dan di sini datang. Di sini disebut rapture, di sini disebut second coming. Nah, bedanya apa? Kedatangan Yesus yang ini dan yang ini bedanya apa? Itu digambar udah ada di situ. Menginjakkan kakinya di bumi. Yang mana? Yang kedua. Yang ini. Yang ini? Yang ini enggak. Yang ini tidak sampai menginjakkan kakinya di bumi. Yang ini menginjakkan kakinya di bumi. Ya, jelas ya bedanya apa? Jadi nanti kalau misalkan di ujian keluar saudara bisa membedakan. Apa rapture, apa ini? Ya, dan diantaranya ada 7 tahun. Jelas sekali berbeda. Ya, next. Karena kita lihat, apalagi perbedaannya. Nah, ini saudara sudah pernah dengar ini semua karena kita sudah bahas di pertemuan pertama. Ini tentang rapture. Secara cepat, 1 Korintus 15 ayat 50 dan 53, dan satu lagi yang di Tesalonika. Nah, rapture bisa saudara fokus di yang di highlight ya, warna hijau atau warna kuning itu. Ya, saudara boleh ikuti dalam Alkitab saudara bahasa Indonesia. Ya. Ayat 51, saya lompat ke yang 51. Behold, I tell you a mystery. Rasul Paulus. Misteri. Kenapa disebut misteri? Karena itu tersembunyi, ya. Kalau tidak tersembunyi, kalau sudah arti semua orang sudah tahu, maka tidak lagi disebut misteri. Ya, Rasul Paulus mengatakan ini misteri. Karena kenapa misteri? Tidak semua orang tahu. Nah, I tell you a mystery. Apa misterinya? We shall not all sleep, but we shall all be changed. Diubahkan, kita akan diubahkan. Lalu 52 ini clue, penting sekali. Perhatikan ayat 52. In a moment, in a twinkling of an eye. Berarti ini apa? Rapture terjadi dalam sekejap mata saja. Sekejap mata, cepat sekali kejadiannya. Di dalam, seperti mengejapkan mata. At the last trumpet, the last sangkakala yang terakhir. Berarti ada sekian banyak sangkakala. Nah, ini yang terakhirnya. Jadi nggak cuma satu sangkakala berbunyi. Makanya ada kata-kata the last trumpet, sangkakala yang terakhir. Berarti sebelum yang terakhir ada sangkakala, tapi ini yang terakhir. Nah, itu kejadiannya nanti yang terakhir. Saya nggak bahas itu nanti mungkin beberapa session belakang saya akan bahas itu the last trumpet itu apa dan kira-kira kapan. Ya, for the trumpet will sound and the dead will raise incorruptible. Orang yang mati di dalam Tuhan akan bangkit lebih dahulu, dan yang masih hidup akan diubahkan. Shall be changed. Kita akan diubahkan. 53. For this corruptible, ini corruptible tubuh kita ini akan mengenakan yang tidak bisa binasa. And this mortal must put on immortality. Saudara garis bawah ini, immortality berarti setelah mengenakan tubuh kemuliaan itu menjadi seperti Kristus Yesus, tidak bisa mati lagi. Tulisannya immortality. Alkitab yang mengatakan demikian. Jadi diubahkan dari yang mortal menjadi immortality. Nah, informasi pertama yang saudara harus pahami adalah satu, dalam sekejap mata terjadinya rapture. Nah, yang kedua adalah ini terjadinya. Dan akan ada perubahan dari yang fana mengenakan yang kekal. Itu rapture, informasi pertama. Lalu 1 Tesalonika ini yang bawah 4 ayat 16 sampai 17. Nah, ini yang tadi dikatakan bahwa Tuhan sendiri akan turun from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God. Nah, ada orang yang berkata bahwa oke, ini suara sangkakala, pasti bukan sangkakala secara literal kita akan dengar bunyi trompet dengan telinga kita, tapi
sebuah sangkakala tanda kutip supernatural. It's in the spirit. Kita nggak tahu, saudara. Apakah itu in the spirit? Apakah itu benar-benar kuping kita mendengar? Atau seluruh dunia mendengar ada suara sangkakala? Ya, tidak tahu. Tapi nanti kita akan bahas ke sana. Right. And the dead in Christ will rise. Nah itu tadi ya. Jadi yang mati di dalam Kristus bangkit dulu, baru kita berubah. 17. Then we who are alive and remain shall be caught up together. Naik ke atas, diangkat, menjumpai Kristus Yesus di awan-awan. Jadi Yesus datang menjemput di awan-awan seperti gambarnya. Dia tidak mendarat. Ini rapture. Ya. Nah, pertanyaannya ini apa? Nah, second coming yang akan kita bahas hari ini apa? Apa yang akan terjadi di sini? Jadi setelah rapture dimulai 7 tahun ya, penganiayaan, tribulation dan great tribulation baru diakhiri dengan yang namanya second coming. Ini akan terjadi perang, saudara. Seperti perang dunia, karena kita berkata seluruh dunia ya yang telah dikuasai antichrist yang berkuasa selama 7 tahun melawan itu. Ini itu dia. Yuk, secara cepat. Matius 24, 27 sampai 31. Ya, bahasa Indonesia boleh? Ada yang bisa bahasa Indonesia? Matius 24, 27 sampai 31. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat, demikian pula lah telah kedatangan Anak Manusia. Ya, 28. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Nah ini kayaknya gak ada hubungannya. Apa hubungannya sama bangkai dan burung nasar? Tapi nanti kita akan tahu apa maksudnya. Burung nasar tiba-tiba diomongin ada burung nasar, ada bangkai apa? Ngapain burung nasar itu berkumpul di sekeliling bangkai apa? Nanti kita akan tahu. Ya. Lanjutnya, the coming of the Son of Man ayat 29. Segera sesudah siksaan pada masa itu, Yes, stop dulu. Segera setelah siksaan. Bahasa Inggris ya. Immediately after the tribulation. Jadi kita tahu ini kejadiannya kapan? After. Bukan before, after. Jadi setelah 7 tahun masa tribulation baru ini terjadi. Kita yang bilang. Ya, boleh lanjut, Pak Alex. Matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Ya, sampai situ dulu. Matahari menjadi gelap, bulan tidak bersinar, bintang jatuh. Apa itu? Coba bayangkan itu gimana? Matahari menjadi gelap, bulan tidak bersinar dan bintang jatuh. Jadi mungkin akan ada sebuah bencana yang melibatkan benda-benda angkasa menabrak bumi. Itu interpretasi karena ayatnya berkata demikian. Jadi kayak ada chaos. Setelah terjadi ini. Setelah, ya, perhatikan baik-baik. Setelah. Boleh lanjut ayat 30? Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Oke, ya. Then the sign of siapa? Anak Manusia akan muncul di langit. Jadi ini bedanya sama rapture. Rapture terjadi sekejap, ini tidak sekejap. Ini seperti sebuah proses, tapi kita nggak tahu berapa, sehari, 2 hari, 3 hari, dan seterusnya kita nggak tahu karena terjadi perang. Anak Manusia, the Son of Man, bicara Yesus, turun dengan seluruh pasukannya. Nanti kita akan tahu siapa pasukannya. Ya, dia turun dan all the tribes of the earth, seluruh bumi akan melihat. They will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. Seluruh dunia melihat. Seluruh dunia melihat. Kalau pada saat rapture, orang-orang benar tiba-tiba dalam sekejap tubuhnya diubahkan menjadi tubuh kemuliaan dan terangkat, ya, secara apa ya? Terjemahan literalnya banyak orang akan hilang dari atas muka bumi karena terangkat. Ya, itu rapture. Tapi kalau ini beda. Datang dengan power and great glory, seluruh dunia menyaksikan, mungkin masuk CNN TV. Mungkin seperti itu. Ya. The Son of Man. Jadi kayak apa tuh kira-kira kejadian seperti itu? Dahsyat sekali. Dan akan terjadi perang. Perangnya
itu benar-benar luar biasa. 31 boleh lanjut? Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Yes, orang-orang pilihannya berbicara tentang Israel. Nah, mari kita bandingkan kedatangan Yesus yang pertama, ya, dari dia lahir sebagai bayi, dan kedatangan Yesus pada saat second coming. Nah, saya rasa di buku ada ya, tapi it's okay, nggak apa-apa. Kita lihat. Nah, saudara fokus dengan yang sudah di highlight. Oke, kita Wahyu 19 ayat 11 sampai 20. Nah, now I saw heaven open. Nomor 1, heaven open, ini terjadi. Nah, ini gambarnya kalau saudara lihat. Itu apa yang keluar dari mulut Yesus? Pedang. Untuk apa pedangnya? Nanti kita tahu. Dan dia datang tidak sendiri. Kedatangan Yesus yang pertama, dia datang ke bumi sendiri sebagai bayi tidak berdaya, ya. Mau dibunuh, ya, oleh, kita tahu, Herodes. Sampai orang tua earthly parents, ya, dia harus melarikan Yesus lari ke Mesir. Karena sebagai bayi secara manusia memang tidak bisa berbuat apa-apa secara fisik. Tapi yang kedua ceritanya beda. Datang yang kedua dengan seluruh pasukannya with power and glory, dikatakan. Heaven open. Kalau saudara baca Matthew, Mark, Luke, and John dalam pelayanan Yesus, pernah terjadi heaven open nggak? Pernah. Kapan itu? Pada saat dibaptis. Nah, ini terjadi lagi. Heaven open. And behold, a white horse. Jadi dia datang yang kedua, dia naik kuda putih. Dengan seluruh pasukannya, naik kuda putih. Putih ya, kudanya putih. Nah, selama Yesus melayani di bumi, dia nggak pernah naik kuda. Tapi naik apa? Keledai. Kali ini dia datang tidak naik keledai. Dia datang kali ini naik kuda. Dan dikatakan kudanya warna putih. Jadi ini comparison, kita lihat perbandingannya. Setelah dia datang pada pertama sebagai bayi, yang kedua tidak sebagai bayi, sebagai king. Tahu dari mana? Pakai mahkota dia. Sudah pakai mahkota. Bukan king lagi, tapi king of kings. Ini dia yang kedatangan yang kedua. Ya. Yang pertama sebagai bayi manusia tidak berdaya, yang kedua sebagai seorang raja dengan pasukannya with power and glory, tadi dibilang. Ya. Naik kuda. And he who sat on him was called faithful and true, itu Yesus. And in righteousness he judged and makes war. Dia datang untuk perang. Siapa yang akan diperangi pada saat kedatangan kedua? Antichrist. Jelas sekali. His eyes were like a flame of fire, and on his head were many crowns. Many crowns. Garis bawahi crowns. Selama Yesus melayani di bumi, cuma satu mahkota yang dia pakai. Mahkota apa itu? Duri. Kali ini dia pakai banyak mahkota dan bukan duri. Many crowns. Sebagai lambang apa? He's a king of kings. Comparison sekali lagi. He had a name written that no one knew except himself. He was clothed with a robe dipped in blood. Jubahnya, ya, berlumuran darah. Nanti kita akan tahu darahnya siapa sebetulnya itu nanti. Pada saat Yesus di bumi, ya, dari kedatangan yang pertama, jubahnya tidak berlumuran darah, tapi tubuhnya berlumuran darah. Tapi kali ini jubahnya berlumuran darah, dia sudah tidak akan berdarah lagi. Jubahnya berlumuran darah. Comparison, saudara. Ya, next. Ini yang tadi. Ada pedang tajam. Pedang itu untuk menghabisi para lawan-lawannya, Antichrist. Jadi the Battle of Armageddon bisa dikatakan it's the last battle, ya. Sebetulnya masih ada satu lagi nanti, Gog and Magog. Ya. Peperangan yang dikatakan the last battle antara Yesus melawan Antichrist. Dan dia akan menghabisi lawan-lawannya. Jadi kalau saudara lihat gambaran seorang Yesus yang datang pertama kali dari mulai bayi besar dengan penuh kasih, mengajarkan kasih,
ampunilah musuhmu, ya kan? Berkatilah orang yang menganiaya kamu. Di sini habisin semua musuhnya. Bukan cuma dihabisin, dibunuh. Sehingga akan ada darah dengan jumlah yang tidak terbayangkan. Blood, darah. Jadi itu jubahnya itu berlumuran darah, itu darahnya musuhnya, bukan darahnya dia lagi. Jadi peperangannya sangat very graphic, sangat sadis kalau mungkin harus digambarkan dalam sebuah gambar, poster atau film itu akan sadis sekali. Karena akan nggak tahu jumlah berapa juta orang akan mati dalam peperangan tapi matinya itu memang dihabisi, dibunuh oleh Yesus. Mungkin kita sulit membayangkan Yesus yang penuh kasih, yang pada saat dia disalib dia bahkan tidak berkata apapun, dia dipukuli, diludahi, dia tidak melawan. Tapi kali ini giliran saya, ibaratnya gitu, ngerti nggak maksudnya? Gitu. Maka disebut, kita nanti baca. Oke, pelan-pelan. Ya, nah kedatangan Yesus kedua kali ini sudah dinubuatkan di perjanjian lama oleh banyak kali ya. Dinubuatkan perjanjian lama yang menubuatkan tentang kedatangan Yesus yang pertama dan kedatangan Yesus yang kedua. Salah satunya ini yang terkenal. Yesaya 63 ayat 2 sampai 4. Ya. Why are your garments red? Red, darah. Like those one treading the wine press ya, wine press. Jadi anggur itu kalau ditekan itu akan mengeluarkan, jadi kayak diperas, pemerasan anggur ya, wine press. Anggur yang diperas itu kan akan mengeluarkan anggur cair, menjadi cair. I have trodden the wine press alone. Ya, memeras anggur. From the nations no one was with me. I trampled them in my anger. I trampled them. Nations ya. Jadi bangsa-bangsa itu bersatu dengan Antichrist melawan Yesus. Tapi ini dihabisi. No one was with me. In my anger and trod them down in my wrath. Di dalam murkaku aku menghancurkan mereka, bangsa-bangsa yang bersatu dengan Antichrist. Ya. Their blood spattered my garments. Their blood, darah musuhnya Antichrist, itulah yang membuat jubahnya tadi berwarna merah. Jadi bukan darahnya Yesus, darah musuhnya. And I stained all my clothing. Yeah, it was for me the day of vengeance. Jadi hari tersebut, kedatangan Yesus yang kedua, ada perang namanya Armageddon. Ya, itu disebut hari pembalasan dendam, the year for me to redeem. Saat dia disalib, dia tidak berbuat apa-apa, dia tidak membalas, sudah ampuni, kasih musuhku. Tapi nanti dulu ada hari pembalasan dendam. Kapan? Ya itu nanti kedatangan yang kedua. Yes. Ini kejadiannya di mana? Nah, nanti saya kasih gambarnya. Sebentar, sabar. Kita akan sampai situ. Oke, Revelation 4. Nah, ini menarik sekali. Boleh bahasa Indonesia? Tolong baca Revelation 14:20. Ya, kita pahami 14 ayat 20. Ya, silakan. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil. Di luar kota, kita bicara di luar kota Yerusalem, akan mengalir darah. Bayangkan itu, kenapa darahnya bisa? Coba sekali lagi. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil. Kekang kuda itu seberapa, saudara? Bisa segini kan, hampir seleher. Bayangkan kalau darah menggenang sampai segitu, berapa volumenya? Dan 200 mil. Darahnya siapa? Itu orang-orang yang dibunuh itu, orang-orang Antichrist yang dihabisi, dibunuh. Sampai segitu. Setinggi kekang kuda. Hari pembalasan dendam. Vengeance itu dendam, vengeance. Wrath, murka Allah dicurahkan di dalam
kedatangannya yang kedua. Kedatangan kedua dia tidak datang dengan damai. Kedatangan pertama ya malaikat bersukacita, bersorak-sorai, seluruh bumi bersukacita ya. Seorang anak telah lahir gitu, itu tahu ya di nubuatan Yesaya. Yang kedua 180 derajat. Perang datang yang kedua. The Battle of Armageddon. Ini yang terjadi saat kedatangan kedua akan ada perang. Kapan dan siapa yang terlibat? Ya. Yaitu siapa yang terlibat? Antara ini perang antara Yesus dengan orang-orang kudusnya ya, melawan Antichrist dan bangsa-bangsa. Bangsa bukan satu bangsa, bangsa-bangsa ya yang mereka membenci Israel. Saudara tahu nggak sih banyak sekali bangsa di dunia ini yang membenci Israel? Ya. Kalau saudara tahu PBB itu ratusan bangsa yang bergabung di PBB. Udah berapa kali ada yang namanya resolusi PBB yang menentang Yerusalem itu sebagai ibu kota Israel. Gitu. Sampai sekarang mereka nggak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Yerusalem itu terbagi 4 wilayah dan tidak diakui sebagai Israel. Tapi Israel nggak peduli. Pokoknya Yerusalem diakui, kita udah dibilang ibu kota, ya sudah begitu adanya. Jadi nanti akan ada bangsa-bangsa yang bersatu untuk menyerang Israel. Tapi ya ini, mereka tidak berperang dengan manusia, tapi Tuhan Yesus sendiri yang turun menghabisi bangsa-bangsa tersebut. Nations loh, bangsa-bangsa. Oke, Revelation 16:14-16. Saya harus cepat saudara. Ya, bahasa Indonesia boleh, silakan. Ini terjadinya setelah 7 tahun masa tribulation ya, sebelum 1000 tahun masa damai. Itu terjadinya settingnya. Oke, Revelation 16:14-16, silakan. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Yes, ya perhatikan baik-baik. Roh-roh apa tadi dibilang? Setan. Ya, jadi mereka menyesatkan bangsa-bangsa, bukan cuma satu bangsa. Dan pada saat hari tersebut, ya, mereka berkumpul on that great day, katakan hari yang dahsyat. 16 boleh? Lanjut. 15 atau 16? 16 sekarang. 16. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Armageddon. Yes. Jadi Armageddon, the Battle of Armageddon ini sebetulnya nama tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut itu ya, Armageddon. Dari dua kata. Magedon ini adalah Megiddo. Ar itu berkata bukit, tentang bukit atau gunung. Jadi ada sebuah lembah yang luas sekali, ya tentunya kalau ada lembah itu biasanya ada bukitnya atau gunungnya, sehingga dia menjadi sebuah dataran yang diapit ya minimal oleh bukit atau. Nah itu namanya lembah Megiddo. Ini sampai sekarang ada, sudah siap. Nanti saya tunjukkan gambarnya. Nggak tahu kalau saudara yang ke Israel sempat lihat nggak? Ya. Jadi the Battle of Armageddon karena terjadinya nanti lokasinya di sana. Kapan? 7 tahun setelah masa tribulation. Selesai, 7 tahun selesai pemerintahan Antichrist, cukup, udah Tuhan datang, dihabisi dengan perang. Ya. Ini dia. Sebelah utara Yerusalem. Saudara lihat bagian utara, dekat kota Haifa. Nggak tahu siapa yang mungkin saudara pernah ke Haifa. Ini dia. Megiddo. Nah kalau saudara pernah ke Yerusalem, saudara ingat cerita Elia yang membunuh ya nabi-nabi Baal ya. Kalau saudara naik ke tempat itu di Bukit Karmel, saudara bisa lihat ke lembah itu, di depannya itu lembah itu memang benar-benar luas sekali. Nah ini jauh ya dari Yerusalem, karena Yerusalem itu di sebelah bawah, nah itu di atas settingnya, di atas, di situ. Nanti akan terjadi peperangannya di situ. Bahkan Alkitab sudah menuliskan lokasinya, peperangan itu akan di situ. Sungai Efrat nanti akan dikeringkan. Sungai Efrat, saudara tahu ya, itu kan ada Sungai Efrat mengalir. Saya ini nggak ada gambarnya. Sungai Efrat dikeringkan sehingga bangsa-bangsa itu, musuh itu akan masuk melalui sungai itu. Jadi sungai itu dikeringkan untuk jalan para musuh masuk situ. Ini dia.
This is present day. Lembahnya subur, hijau, tapi nanti akan berubah menjadi merah. Darah semua. Setinggi kekang kuda, sejauh 200 mil. Yang hijau ini akan berubah jadi merah semua. Jadi merah semua. Nah, ini foto diambil dari Bukit Karmel. Ya, Karmel, saudara tahu ceritanya tempat Elia, dan saat Elia melawan 450 nabi Baal. Ya. Siapa yang pernah kesini? Ya, Kode ini sempat kesini? Ya, sempat ya. Ya, saudara lihat ini apa? Ini apa? Apa? Yes, runway. Runway. Saya waktu ke sana bilang, itu kamu lihat itu apa? Itu runway. Pangkalan militer. Tapi kok nggak ada pesawat? Pesawatnya di bawah tanah semua. Jadi Israel sudah siap. Katanya mereka. Dan ini kelihatan benar-benar. Jadi kalau saudara, ya hopefully kita bisa ke sana bareng. dari Bukit Karmel itu kelihatan, ya tentunya dengan teropong ya. Karena kalau dilihat dia dari mata telanjang terlihat, tapi ya kecil, nggak sedekat ini karena jauh jaraknya. Tapi saudara bisa lihat itu lembah itu berapa kilometer gitu loh dari atas ya. Beda dengan yang ini. Ya, ini lebih jauh view-nya. Nah ini. Nanti di situ, tapi itu nanti berubah jadi merah semua. Tertutup darah semua. Jadi bisa dibayangkan sekian banyak bangsa nanti akan datang, dan mereka akan dihabisi, dihancurkan. Orang-orang berapa juta nggak tahu yang akan mati di situ, di lokasi itu. Yes. Jadi nanti pada 7 tahun itu Antikris berada di Israel. Ya, terutama 3,5 tahun yang kedua itu nanti Christ akan menampakkan dirinya dan dikatakan akan menduduki bait suci dan menyatakan diri sebagai God, sebagai Christ, sebagai Mesias. Antichrist itu sebetulnya in the place of Christ. Karena tujuan dia adalah menyatakan akulah Christ. Padahal dia bukan Christ yang sungguh, tapi banyak bangsa-bangsa, kita bicara bangsa berarti kan jutaan orang yang akan percaya, tertipu oleh si Antichrist karena mereka melakukan mujizat juga, signs tadi dikatakan ya, melakukan mujizat juga. Jadi banyak orang percaya bahwa ini ada Christ, maka dia menduduki bait suci. Tapi cuma pendek saja, 3,5 tahun. Jadi di pertengahan 7 tahun, di tengah-tengah dia mulai menunjukkan identitas yang sesungguhnya dan menganiaya bangsa Israel sehingga bangsa Israel harus lari yang ke Petra itu ya. Ya, 3,5 tahun yang kedua. Makanya disebut Great Tribulation, 3,5 tahun yang pertama Tribulation. Ya, kita lanjut dulu. Jadi saudara lihat banyak sekali di Perjanjian Lama itu ada nubuatan tentang kedatangan Yesus yang kedua, bukan cuma kedatangan yang pertama. Ya, ini saya nggak usah baca semua ya karena akan panjang sekali ya. Saya baca bahwa beberapa ayat ya di Perjanjian Lama. Dari Jude 14-15 ya 4-15 Enoch the seventh from Adam ya, jadi keturunan ketujuh dari Adam, prophesied about this man also saying, behold the Lord comes with 10,000 of his saints. Jadi Yesus datang dengan banyak sekali orang kudusnya. Jadi dia datang naik kuda putih, tidak sendiri, disertai oleh orang-orang kudusnya juga naik kuda putih. Nah pertanyaannya, bagaimana orang kudusnya itu bisa datang dengan Yesus kalau nggak dia diangkat dulu, betul kan? Jadi rapture harus terjadi dulu karena orang kudusnya diangkat, sehingga nanti 7 tahun terjadi kekacauan di bumi. Setelah 7 tahun, orang-orang kudusnya dengan Yesus turun lagi. Makanya bisa dikatakan dengan para kudusnya, karena sudah naik, dia harus naik dulu dong baru turun, bener kan? 15, to execute judgment, sekali lagi judgment. Vengeance dikatakan, pembalasan dendam, murka yang akan dicurahkan pada hari itu kepada semua siapa? Semua orang yang tidak percaya, yaitu siapa? Antichrist. Ya. To convict all who are ungodly. Itu dia. Yesaya 13:6-11 ini juga. Nah dikatakan for the day of the Lord. Jadi kalau saudara baca
Bible saudara, perjanjian lama tentunya yang bahasa Inggris ya, King James. Kalau saudara menjumpai kata the day of the Lord, itu bicara the second coming. Beda dengan the day of the Christ. The day of the Christ itu waktu Yesus datang pertama kali. Tapi kalau the day of the Lord itu second coming. Kenapa? Karena nanti second coming dia akan memerintah sebagai Lord of Lords and King of Kings. Maka disebut the day of the Lord. The day of the Christ itu dia kedatangan yang pertama. Pada saat dia datang ke bumi, dia datang sebagai Mesias. Maka the day of the Christ. Tapi ini the day of the Lord. Saya nggak tahu, mungkin di bahasa Indonesia nggak jelas ya, nggak ketemu. Lompat aja ke 9. Behold, the day of the Lord comes. Apa di bahasa Indonesia apa? Coba baca yang ayat 9. Sekarang dikatakan cruel. Sungguh hari Tuhan datang dengan kebengis. Nah, dengan bengis. Jadi memang sadis gitu loh. Kita nggak bisa ngebayangkan mungkin sekarang gimana Yesus yang penuh kasih dengan kebengisan. Karena memang kayak gak ada ampun lagi. Habis sih semua. Habis. Ya, dalam murka, dalam pembalasan dengan. Boleh lanjut? Dengan gemas dan dengan murka yang menyala-nyala. Dengan murka yang menyala-nyala. Boleh lanjut sampai akhir? Untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan untuk memurnikan daripadanya orang-orang yang berdosa. Bayangin. Orang-orang berdosa memang mau dihabisi. Jadi seakan-akan kita hidup di dalam grace period, grace era. Diberi waktu untuk bertobat, tapi ternyata nggak selamanya. Kenapa? Karena sampai situ habis sudah. He will destroy its sinners. Orang-orang yang tidak percaya habis sudah. Jadi ada saatnya bagi orang-orang yang menolak Kristus, yang mereka nantinya akan bergabung dengan Antichrist, tutup sudah. Sorry, kamu sudah diberi waktu, kamu nggak bertobat, ini, gitu. Ini maksudnya yang sinar yang seluruh dunia. Yes, betul. Seluruh dunia, makanya disebut nations. Karena nanti seluruh dunia mereka akan bergabung dengan Antichrist. Karena Antichrist mengelabui dunia, mengaku sebagai Christ. Dan mereka akan berkumpul berperang. Ya, tapi ya tahu sendiri, nggak akan menang dong tentunya. Ya. Tapi kita bukan bagian dari orang-orang yang akan hancur di sini, karena kita sudah naik dulu dan kita akan turun. Nah sekarang gini, saudara bayangkan gini, saya bayangkan gini. Ini Yesus loh, this is Jesus. Sulit dibayangkan Yesus yang penuh kasih, dia akan melakukan ini. Dan kamu ikutan. Gimana coba? Bener gak sih? Kalau kita baca ayatnya kan gitu kan, dengan orang-orang kudusnya. Jadi kalau saudara orang kudusnya, saudara naik di rapture 7 tahun kacau di bumi, dia turun lagi, saudara ikut perang. Dan kau juga bawa pedang. Tadi itu di Israel kan? Yes, di lembah Megiddo. Ya, settingnya diberitahu, lokasinya di situ. Jadi nanti akan seluruh dunia terfokus ke situ. Yang di luar Israel tinggal cuma nonton aja, cuma Ya. dengar aja. Nah, makanya dikatakan seluruh bangsa-bangsa ya itu akan melihat. Makanya tadi saya bilang mungkin akan disiarkan di TV. Kita nggak tahu karena ya, kita udah di atas terus kita turun lagi. Oke, secara cepat. Biasanya 34 1 sampai 6. Jadi ini yang saya highlight aja yang kita baca. For the indignation of the Lord is against all nation. Indignation, murka, kemurkaan, kemarahan Tuhan melawan bangsa-bangsa. Nah, kalau kita bicara bangsa-bangsa ya, sekarang yang mewakili bangsa-bangsa cuma satu, United Nations. Ya, PBB, dan mereka itu menentang Israel, kalau saudara tahu, ya. They are not for Israel. They are against Israel. Ya, itu dia. And his fury against all their armies. Ya, minggu lalu saya sudah sampaikan. Kenapa Antichrist selalu berusaha untuk menggabungkan seluruh dunia under one rule, one government, one new world order? Kenapa mereka berusaha menyatukan?
biar gampang diatur. Sudah, gampang diatur. Ya orang dikasih peraturan, oke, kalau nggak vaksin nggak bisa masuk ke nggak bisa masuk ke shopping mall, nggak bisa traveling aja, semua orang setuju. Bagaimana nanti saat mereka mengeluarkan aturan, oke, kalau nggak pasang chip tidak bisa berjual beli, nggak bisa dibayangkan seperti apa. Ayat 3. Also their slain shall be thrown out, their stands shall rise from their corpses. Ya, banyak mayat-mayat bergelimpangan, and the mountains shall be melted with their blood. Jadi yang hijau tadi akan jadi merah sudah. Itu dia. Lompat ke-6. Pedang dari Tuhan, the sword of the Lord is filled with blood. Saya jujur saudara, saya pribadi nggak bisa ngebayangin. Saya akan ikuti situ. Saudara, gimana bayangkan? Membayangkan Yesus yang penuh kasih, ya, dengan pedangnya. Ini kita bicara membantai, saudara, menghabisi Antichrist. They are humans. Udah susah dibayangin. Nah, membayangkan kita ikutan, gimana coba? Yeremia 46 ayat 10. Ini kan, for this is the day of the Lord God of hosts, a day of vengeance, hari pembalasan dendam. Katakan gitu, that he may avenge himself on his adversaries, lawan-lawannya. Wah, waktunya cepat. Ya, saya harus ngebut. Nah, ya ini sama ya. Jadi banyak sekali saudara, silakan baca sendiri. Saya nggak usah baca. Tapi ini mostly ya, nubuatan dalam perjanjian lama itu bicara oke, nanti akan ada hari pembalasan dendam, Tuhan akan datang dengan murkanya, ya, bukan lagi dengan kasihnya. Ini kita harus baca ini bahasa Indonesia semua. Ya, mari kita ikuti. Wahyu 19 ayat 11 sampai 21. Wahyu 19 ayat 11 sampai 21. Yohanes di Pulau Patmos. Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih. Tadi kita udah bahas. Dan ia menungganginya bernama yang setia dan yang benar, besar. Itu Yesus. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Bukan mahkota duri ya kali ini ya. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah The Word of God, firman Allah. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Siapa itu? Saudara dan saya ada di situ harusnya. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus. Jadi pasukannya juga menunggang kuda putih, ya. Dan lenan halus putih bersih. 15. Dan dari mulutnya, huruf besar, keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul bangsa-bangsa, dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur. Tadi ya, kita sudah baca ya, wine press. Yaitu kegeraman murka. Tapi ini bicara bukan anggur joy. No, geram. Kegeraman murka Allah yang maha kuasa. 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu King of Kings and Lord of Lords. Binatang serta nabinya dikalahkan. Ini bicara tentang Antichrist dikalahkan. 17. Lalu aku melihat seekor malaikat, aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung. Makanya tadi kan dia, kenapa dia ada dikatakan burung? Jika ada bangkai burung, ya tadi kan dia pertama sudah dibaca tadi kan. Apa maksudnya, kok apa hubungannya sama burung-burung tadi kan? Dan bangkai, lihat baik-baik. Ya, berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit, katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah. Perjamuan besar. 18 berarti kan, supaya kamu makan apa? Daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging kuda, semua penunggang, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Jadi si burung-burung tadi berkumpul, itu mereka yang membersihkan. Itu bayangkan berapa juta bangkai manusia.
Bersihnya pakai apa? Panggil burung. Luar biasa ya. Pakai burung. 19. Dan aku melihat binatang itu dan raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda, huruf besar ya, Yesus dan tentaranya. 20. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama dengan dia nabi palsu. Kita udah belajar yang ini, yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka, menyesatkan seluruh bangsa ya ini ya, yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya, image. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Ingat ya, ada 3 person of Antichrist, saudara masih ingat? 2 diantaranya langsung dilemparkan ke Lake of Fire, tapi 1 masih belum. Yang 1 cuman diikat 1000 tahun ya, kita tahu ya. 21. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda. Siapa penunggang kuda? Yesus. So he will come to kill. Sulit dipercaya, tapi ini Alkitab berbicara. Kalau tadi yang bilang burung itu di ayat yang berapa ya? Iya, sebentar saya ulang nanti. Dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Tadi di mana burung itu? Di pertama. Mana tadi? Ya ini dia. Tuh, Matius. Ya tuh. 4:28. For wherever the carcass is, there the eagles will be gathered together. Jadi begini saudara ya. Tadi saya bilang bahwa ya, Israel, karena itu nabi-nabi mereka sudah banyak bernubuat tentang ini, kedatangan yang pertama sebagai bayi, juga tentang ini, kita udah baca banyak tentang ini. Nah, pada saat ini terjadi, the problem is mereka menolak Yesus yang datang. Kenapa? Karena settingnya mereka sedang dalam penjajahan Romawi. Mereka tertekan dan mereka benci Romawi, makanya namanya tax collector, pengungut cukai itu dibenci karena mereka bekerja untuk Romawi. Ya. Sehingga mereka dalam keadaan tertekan, ya, terbelenggu oleh penjajahan Romawi. Mereka mengharapkan seorang pembebas, seorang raja yang akan membebaskan dan mengembalikan Israel menjadi sebuah negara merdeka. Jadi yang mereka harapkan, perhatikan, ini yang datang untuk membebaskan. Tuh, naik kuda, ksatria naik kuda, tentara dengan pasukannya datang untuk membebaskan seluruh bangsa Israel. Ini mereka tahu karena dari para nabi sudah ada, tadi kita baca kan. Yesaya aja ada berapa biji. Ini yang mereka harapkan, mereka nantikan. Tapi yang datang ini dulu. The problem is, ini mereka tidak harapkan. Mereka tahu ada Mesias akan datang karena dinubuatkan di sini, ini loh settingan. Sehingga pada saat ini harus terjadi, tapi ini dulu. Begitu ini datang, mereka tolak. Karena yang datang bukan naik kuda, naik keledai, tukang kayu, tidak pakai mahkota. Makanya mereka nggak percaya. Yang datang naik keledai, nggak mungkin, harusnya naik kuda dong. Udah tertulis kok di Yesaya. Sehingga begitu yang datang naik keledai masuk ke Yerusalem, meskipun banyak orang mengelulukan dengan daun palem, sudah berteriak dan Hosana to the King, tapi 3 hari kemudian salibkan dia. Karena ini yang mereka mau. Mereka mengharapkan Mesias yang datang dan menghabisi musuhnya. Nubuatan sudah, mereka tahu di kitab para nabi. Tapi mereka nggak nyangka ini harus terjadi dulu. Mesias sebagai hamba. Gitu. Nah, pada saat saya baca ini saya heran begini. Ini. Jadi kan sekarang zaman modern toh. Ya kan? Zaman modern. Apa iya Yesus masih perang pakai pedang? Sementara musuh-musuhnya udah pakai pesawat, udah pakai, ngerti gak maksudnya? Kebayang gak saudara? Loh kok dia masih pakai pedang? Mereka sudah pakai senjata modern, senapan mesin dan seterusnya, pesawat, mungkin tank dan sebagainya, tapi kok masih pedang? mereka udah menggunakan kendaraan lapis baja, mungkin pesawat, masih naik kuda lagi. Kau mikir gak? Gimana itu? Kudanya nggak bisa mati kok.
Ya, yang jelas something spiritual. Karena apa? Tadi kita belajar bahwa pada saat rapture yang mortal harus mengenakan yang immortal. Dia datang dengan berlaksa-laksa pasukannya melawan orang bumi. Dan hebatnya apa? Ini mau naik kuda, mau naik keledai, mau naik apapun, pasukannya nggak bisa mati. Iya. Immortal, gitu loh. Yes. That's the difference. Tapi ada yang menarik gini. Ini gini. Yohanes menuliskan ini di Pulau Patmos dan menuliskan kitab Wahyu. Dia kan mendapat penglihatan. Ini kan 2000 tahun yang lalu lah kurang lebih. Coba saudara baca di kitab Wahyu. Ya, mari kita buka deh. 9. Ya. Revelation 9 ayatnya yang dari 7 sampai 10 coba. Yohanes melihat sesuatu dalam penglihatan. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Rupa belalang-belalang. Jadi dia melihat ada belalang-belalang. Ya. Rupanya tapi seperti kuda. Itu ayat berapa tadi? Ayat 7. Oke, lanjut 8. Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas dan muka mereka sama seperti muka manusia. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Ini yang dilihat Yohanes. Kira-kira bentuk binatang seperti apa itu? Itu ayat berapa terakhir tadi? 8. Oke, lanjut. Ayat 9, dan dada mereka sama seperti baju zirah dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda. Belalang bunyi sayapnya seperti apa? Baju zirah. Bunyinya seperti apa? Bunyinya seperti kereta-kereta yang ditarik banyak kuda. Seperti ada bunyi menderu. Satu lagi, 10. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking dan ada sengatnya. Dan ada di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa nahan mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Ya. Binatang seperti apa itu kira-kira? Jangan-jangan yang dilihat Yohanes adalah ini. Betul. Seperti kuda. Bunyinya menderu. Tapi kan dia nggak bisa menggambarkan ini apa. Ini 2000 tahun yang lalu. Mungkin kita nggak tahu. Makanya apakah benar-benar pedang itu literally sebuah pedang gitu? Apakah itu sebuah penglihatan yang dilihat Yohanes memang pedang keluar dari mulutnya Tuhan Yesus gitu loh? Senjata macam apa yang akan digunakan oleh Yesus pada saat perang Armageddon? Melawan, nggak tahu lah, itu bangsa-bangsa mungkin dengan senjatanya. Kita bicara bangsa-bangsa ya, dengan senjata mutakhirnya. Kita nggak tahu, itu penglihatan. Tapi ini yang akan terjadi. Ya, jadi itu kalau dibilang perang dunia, saya percaya itu perang dunia karena bangsa-bangsa melawan the Lord Christ.